dengan pengalaman ibu yang sangat banyak sekali karena sudah bertahun-tahun menjadi kepala sekolah. Nah, tentunya sudah banyak keputusan-keputusan yang dihasilkan juga. Nah, dalam pengambilan keputusan tersebut terkadang ada yang membuat kita merasa dilema, baik dilema etika maupun dilema rujukan moral. Nah, untuk terkait dengan hal itu Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, selama ini bagaimana cara Bu Nurul untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini kami ingin mencoba menjawab apa itu dilema dan apa dilema etika dan apa itu rujukan moral. Yang saya ketahui bahwa pengetahuan itu merupakan pengetahuan baru bagi saya karena dengan adanya guru penggerak itu memang betul-betul sangat menambah wawasan, baik itu kepada calon guru penggerak maupun kepada sekolah yang bersangkutan. Nah, untuk dilema etika ini ya, itu pilihan yang sama-sama benar atau ya pilihan yang sama-sama benar saat akan memutuskan keputusan. Nah, kalau rujukan moral itu mempertimbangkan mana yang benar dan mana yang salah. Otomatis dalam mengambil keputusan pasti seorang kepala sekolah pasti memilih yang cenderung bahwa itu yang benar. Ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa dua pilihan yang sama-sama benar akan membuat keputusan, maka harus mengidentifikasi dulu masalah tersebut, kita baru bisa mengambil keputusan. Kemudian bagaimana Bu Nurul menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Nurul? Nah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kewajiban. Jadi ya, kalau ada kasus, misalkan kita menghadapi kasus yang sama-sama benar, tapi semuanya harus diputuskan, yaitu yang pertama adalah dengan mempertimbangkan kepentingan orang banyak, ya. Kemudian memprioritaskan kebutuhan murid dan memikirkan dampak dari keputusan yang saya ambil. Untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Nurul lakukan ketika akan mengambil sebuah keputusan? Ya, baik, bahwa suatu sekolah itu pasti menghadapi suatu permasalahan. Itu dalam mengambil keputusan, itu kami selaku kepala sekolah itu yang pertama adalah menelaah secara rinci kasus-kasus yang terjadi. Kemudian setelah menelaah, mengidentifikasi, ya. Baru setelah mengidentifikasi, membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, kepedulian dan keadilan. Baru setelah itu, yang terakhir adalah merefleksikan hasil keputusan itu, apakah benar atau kurang atau mana-mana yang perlu Jadi setelah keputusan itu diambil kemudian direfleksikan. Hal-hal apa saja yang selama ini Bu Nurul anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pada kasus dilema etika itu yang sangat efektif dalam membuat keputusan yaitu melakukan pengujian
pengujian benar atau salah dari pengujian tersebut. Benar lawan benar, biasanya setelah melakukan pengujian itu menetapkan prinsip dalam membuat keputusan. Nah, dalam pengambilan keputusan tersebut itu hal-hal apa saja ya yang selama ini merupakan tantangan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu alami? Nah ini tantangan itu tantangan yang kami hadapi dalam mengambil keputusan itu adalah sulitnya memberikan pengertian kepada pihak yang merasa tidak puas. Dalam suatu keputusan itu mesti ada yang puas dan ada yang tidak. Kalau yang puas itu sudah puas berarti sudah lego, tapi bagi yang tidak puas itu kita akan merasa kesulitan dalam memberikan memberi masukan, memberi pengarahan, memberi pengertian kepada mereka-mereka yang tidak puas. Nah, di dalam mengambil keputusan itu ya kita mempertimbangkan kebaikan untuk bersama. Intinya itu adalah menuju kebaikan untuk bersama. Jadi keputusan itu paling tidak mencakup semua gitu, walaupun tidak semua itu terpuaskan, tapi paling tidak kita menjangkau semua. Nah, berikutnya, apakah guru memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah guru itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang guru jalani? Biasanya kasus atau permasalahan yang kita hadapi itu kan masa prakteknya. Ada yang kala itu bisa langsung diselesaikan dan ada kalanya yang tidak bisa diselesaikan waktu itu. Harus kita pertimbangkan, kita rinci, kita mengumpulkan fakta, ya, terusan melibatkan pihak yang terlibat, mencari informasi lainnya yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Jadi intinya bahwa kasus itu berdasarkan besar kecilnya kasus, ya. Kalau kasus itu kok bisa diselesaikan seketika itu, yuk kita selesaikan. Tapi kalau tidak, yuk kita harus sabar lah, dalam arti kita harus mengambil mencari informasi, melibatkan pihak-pihak yang terlibat, sehingga keputusan yang diambil itu tidak berat sebelah lah, intinya bisa memuaskan semua. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu guru dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema? Dalam kasus dilema itu ada kita sebagai kepala sekolah itu tidak bisa memutuskan sendiri. Ada kalanya kita minta bantuan kepada guru yang mumpuni dalam kasus itu. Dari semua yang guru sampaikan, pembelajaran apa yang didapat guru dari pengalaman guru dalam mengambil keputusan dilema etika? Dalam dilema etika itu pengalaman yang saya ambil ini bahwa keputusan itu tidak bisa betul-betul sempurna. Suatu keputusan itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, untuk membuat keputusan hendaknya kita memiliki prinsip dengan didasari oleh nilai-nilai kebijaksanaan. Jadi bahwa keputusan itu pasti ada dampaknya. Ya, dampak yang kita harapkan adalah dampak yang luas. Baik Ibu, pertanyaan saya cukup. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesediaan guru meluangkan waktu bagi saya. Terima kasih atas bantuan dan ilmu yang sudah diberikan, ilmu pengalaman yang sangat
pagi Bu Miftah. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Oke. Syukur Ibu. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah Pak Boem luangkan ini. Nah, baik Bapak, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan. Dengan pengalaman Bapak yang sudah beberapa terakhir ini menjadi seorang kepala sekolah, tentunya sudah banyak sekali keputusan-keputusan yang dihasilkan. Dalam pengambilan keputusan, terkadang kan kita mengalami sebuah dilema, baik dilema etika karena ada dua kebijakan yang sama-sama benar, kepentingan yang sama-sama benar, namun saling bertentangan, maupun rujukan moral di mana kita harus memilih antara benar atau salah. Nah, Pak Boem, terkait hal itu, saya ingin menanyakan, selama ini bagaimana cara Pak Boem untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, Miftah, yang pertama kita harus mencari informasi. Kemudian yang kedua komunikasi. Yang namanya dilema etika dan rujukan moral itu sebenarnya terjadi tapi jarang terjadi. Contoh kecil, guru kadang melihat bahwa anak terlambat itu di justice, kenapa terlambat dan sebagainya, tapi tidak mau melihat ke belakang. Artinya apa? Dilema etika ini terjadi sebuah nilai-nilai dengan pertentangan yang ada. Nah, contoh tadi saya menyatakan anak terlambat sekolah. Guru tidak tahu sebenarnya secara etika anak itu sudah sesuai dengan etikanya, di rumah membantu orang tua, kemudian bahkan mungkin membantu hal-hal yang sifatnya etika moralnya itu dia itu bagus di rumah, artinya membantu. Tapi karena membantu orang tua, dia akhirnya terlambat sekolah. Nah, ini yang perlu dikaji dan ini perlu guru mengerti. Mungkin di YouTube, mungkin di TikTok itu kan ada cerita-cerita tentang etika dilema etika itu. Nah, itu yang terjadi. Yang pertama adalah mengidentifikasi. Jadi itu. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak Boem. Selama ini bagaimana Pak Boem menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti yang tadi sudah Pak Boem sampaikan ya, misalkan ada anak yang terlambat. Baik, kalau saya begini, tetap identifikasi itu pertama, artinya terus kemudian menganalisa. Nah, setelah dianalisa, ini yang terlibat di dalamnya salah satunya adalah wali murid, peserta didik sendiri, guru kelas, dan saya selaku kepala sekolah memfasilitasi. Artinya bagaimana biar masalah ini tidak terjadi dan dilema etika ini berjalan semua di rumah anak. Contoh yang tadi ya, yang anak terlambat itu, anak terlambat di rumah tetap bisa membantu orang tua dengan semampunya, tapi dengan batas-batas tertentu. Ketika sudah mulai berangkat mulai sekolah, maka harus diberi pengertian. Artinya orang tua ini cuma saya sekolah dan sebagainya, sehingga peristiwa-peristiwa yang tadi seperti tadi itu tidak terjadi lagi. Begitu. Berarti pertama tetap mengidentifikasi dan menganalisis dulu masalah yang ada, kemudian siapa yang terlibat. Nah, selama ini Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Boem lakukan ketika akan mengambil sebuah keputusan? Iya, kembali ke pertanyaan yang barusan itu, tetap mengidentifikasi, menganalisis, kemudian mengkomunikasikan, kemudian musyawarah bersama. Artinya stakeholder yang ada, yang tadi saya sampaikan, dari wali murid, kemudian peserta didik, guru kelas. Mungkin kalau di tingkat SMP kan ada BP ya bahasanya kan itu dikomunikasikan bersama biar peristiwa-peristiwa yang seperti tadi
saya contohkan anak terlambat itu tidak terjadi lagi, sehingga orang tua memahami mana itu kewajiban, haknya seperti apa, dan hal yang lain sebagainya. Nah, dari itu maka dilema etika termasuk wujudan moral, mana yang benar, mana yang salah, sehingga peserta didik itu bisa mengerti ini loh saya salah tadi. Secara etika mungkin iya benar, tapi karena disambungkan dengan dinamika atau peraturan-peraturan sekolah itu kan bertentangan. Nah, itulah yang perlu diselesaikan dengan cara tadi itu. Itu kan yang sudah Pak Boim lakukan gitu. Nah, kalau sudah dilakukan Pak Boim, hal-hal apa saja yang menurut Pak Boim itu dianggap sebagai sesuatu yang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, yang pertama adalah komunikasi, itu utama Mbak. Jadi komunikasi, kemudian mungkin bisa mencari apa namanya selain karena apa Mbak, sing lebih itu konsultan bahasanya, itu sudah itu. Artinya apa? Kita tidak serta-merta mengambil keputusan dari analisis langkah-langkah yang tadi sudah sampaikan, tapi kalau masalah itu benar-benar polemiknya itu tingkatannya lebih tinggi, maka perlu konsultan. Kira-kira langkah yang tepat itu seperti apa? Dan ini perlu dilaksanakan karena yang namanya dilema etika itu rawan. Ketika seperti itu maka yang terjadi adalah keputusan tidak sesuai dengan harapan. Ibaratnya unsur keadilannya di situ. Itu Psikolog ya? bahasanya psikolog lah, katakan konsultan itu Mbak. Nah, kalau mengundang psikolog itu apakah mudah Pak Boim? Kemudian bagaimana? Kalau psikolog itu kan bahasanya konsultan itu kan tidak harus psikolog, artinya orang yang dipandang kita itu mampu untuk menangani masalah tersebut. Kalau kita fokus pada psikolog, kita akan terbentur biayanya. Maka ya hanya dipandang misalnya orang ini mampu, oh ya mungkin minta bantuan, kira-kira ini bagaimana cara menyelesaikan seperti ini. Ini kalau misalnya kan tingkatannya permasalahannya tinggi, tapi insya Allah kalau dilema etika itu ya masih tahap apalagi usia sekolah dasar ya, artinya ini hanya perlu dikomunikasikan saja antara orang tua, murid dan wali murid. Selanjutnya Pak Boim, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Pak Boim alami? Tantangannya itu yang jelas hanya satu, keadilan ya. Artinya dengan kita tidak menganalisis, kemudian tidak mengidentifikasi, kemudian tidak mengkomunikasikan, seorang guru mungkin langsung menjustis kamu terlambat terus dihukum misalnya. Ini yang menjadi fatal. Padahal dia itu terlambat karena ada faktor lain yang itu sebenarnya bagus, tetapi karena bertentangan dengan nilai-nilai jamnya sekolah tadi itu, sehingga ini perlu ditangani seperti itu. Nah, apabila guru langsung menjustis, itu kan keadilan tidak ada, kasihan peserta didik. Maka ini perlu dan ini sangat penting untuk supaya guru mengetahui seluk beluk peserta didik atau latar belakang peserta didik. Nah, apakah Pak Boim memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Oke, dilema etika kasus itu kan tidak program ya, artinya itu peristiwa terjadi itu kan tidak dijadwal, tidak dinyana-nyana bahasanya kan. Jadi ya tidak ada penjadwalan, akan tetapi ketika ada momen-momen tertentu, termasuk misalnya ada rapat-rapat kita sampaikan dengan peristiwa seperti itu, kita menyampaikan kepada orang tua sebenarnya himbauan. Nah, untuk penjadwalan tidak ada, bahasanya itu kontemporer. Ketika ada permasalahan ya kita segera menganalisis, kemudian mengidentifikasi, kemudian mengkomunikasikan, dan mungkin butuh yang namanya musyawarah untuk mufakat untuk keadilan bersama begitu Mas.
Berarti kalau ada sebuah kasus ada jeda waktunya nih. Iya, ada jeda waktu. Tidak langsung diselesaikan Iya. saat itu. Ya kan yang sering terjadi kan ketika hari itu juga. Ini yang sering dilakukan, anak terlambat langsung disuruh ke depan, langsung di-justice, disalah-salahkan dan sebagainya. Padahal tidak tahu yang di belakang itu anak tersebut sebenarnya ya, dia secara karakter etikanya bagus. Tapi karena kita tidak memahami latar belakang peserta didik sehingga pengambilan keputusan itu salah. Pak Boim, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Boim dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oke, tadi saya menyampaikan konsultan bahasa apanya itu ya tempat curhat ketika yang mungkin orang dianggap itu bisa menyelesaikan masalah itu. Artinya sehingga dengan kita mencari orang yang lebih tahu tentang peristiwa atau mungkin pengalaman di situ, maka kita akan lebih mudah dalam berkonsultasi. Tapi kalau kita berkonsultasi dengan mohon maaf ya yang tidak bidangnya atau mungkin sembarangan, maka ya sama halnya bohong. Artinya kita ketika ada masalah, kira-kira seperti ini biasanya orang itu biasanya si A si B misalnya. Ya, kita coba datangi minta bantuan. Kalau itu tergantung karakternya ya. Tapi kalau karakternya masih ringan ya tidak perlu. Pak Boim, bisa dijelaskan secara rinci konsultan yang Pak Boim maksud misalkan apakah teman sejawat atau Oh iya. Konsultan ini itu kan bisa guru senior, mungkin bisa pengawas, mungkin bisa Pak Korwil, atau mungkin yo masyarakat. Artinya masyarakat di sini adalah masyarakat yang tahu latar belakang peserta didik itu, artinya keseharian di rumah atau mungkin apa. Dalam artian tidak konsultan yang tadi disampaikan katakan psikolog atau dokter psikolog, bukan, itu terlalu apa ya, secara tinggi dan materialnya itu kan butuh pendanaan, tapi kita butuh orang yang berpengalaman di situ. Konsultan ini adalah pengertiannya yang berpengalaman. Tadi termasuk jawab, senior, kemudian pengawas, korwil, atau mungkin masyarakat. Gitu. Nah, dari semua hal yang sudah disampaikan Pak Boim, pembelajaran apa yang dapat Pak Boim petik dari pengalaman Pak Boim mengambil keputusan dilema etika? Manfaat yang sangat sekali ya terasa, itu yang jelas. Kalau kita mengambil keputusan itu tepat, maka kita akan merasa senang dan kita akan merasa bangga. Oh iya, seperti ini. Ini yang sangat pokok dan ini menjadi pengalaman untuk diri saya sendiri, mungkin orang lain, artinya mungkin wali murid yang barang dikasih itu, termasuk wali kelas. Oh, bahwa ketika nanti ada masalah seperti itu, berarti penanganannya seperti ini. Ini manfaat yang jelas itu. Tapi untuk manfaat yang lain yang jelas perubahan sikap, perubahan bagaimana merubah mindset seseorang begitu. Berarti ada kebahagiaan. Betul. Dari Bapak, pertanyaan saya cukup. Oke. Sekali lagi terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih atas bantuan dan ilmu yang sudah dibagikan kepada saya. Saya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan ataupun sikap. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Bu Mita.